Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Organisasi Kesehatan WHO menyebut telah ditemukan varian baru virus COVID-19 yang diduga memiliki kemampuan menular lebih cepat dari varian sebelumnya. Varian baru ini pertama kali ditemukan di Inggris namun kini telah menyebar ke sejumlah negara di dunia, termasuk negara tetangga kita, Singapura. Apakah varian baru virus COVID-19 ini lebih berbahaya dibandingkan varian sebelumnya dan apakah sudah ditemukan kasusnya di Indonesia? Sebelum saya mengulasnya, saya akan memaparkan sejumlah fakta mutasi virus COVID-19 yang menyebar dari Inggris. Pertama kita lihat, pekan ini pemerintah Inggris, pemirsa, mengumumkan penemuan varian baru COVID-19 yang disebut memiliki daya infeksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan virus COVID-19 yang disebarkan dari Wuhan, Tiongkok. Varian baru berjenis B117 ini telah mengalami 17 kali perubahan dari bentuk asalnya. Salah satu mutasi yang penting adalah perubahan pada bagian spike, sel yang bernama spike atau kait yang digunakan virus untuk menginfeksi sel dalam tubuh manusia. Nah, akibat mutasi dari spike ini, virus menjadi lebih mudah masuk ke dalam sel tubuh manusia. Sejak muncul pada tahun 2019 di Wuhan, pemirsa, virus COVID-19 ternyata telah banyak bermutasi. Diperkirakan saat ini ada lebih dari 4.000 mutasi virus COVID-19 di seluruh dunia. Nah, sebetulnya dari manakah varian baru berjenis B117 tersebut berasal? WHO menyebut bahwa varian baru COVID-19 ini berasal dari Inggris Tenggara dan pertama kali terdeteksi pada bulan September lalu. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock pada pertengahan Desember lalu menyebutkan bahwa telah terjadi sedikitnya 1.000 kasus varian baru COVID-19 dengan lonjakan yang tertinggi terjadi di London, kemudian di Kent, Essex, dan juga Hertfordshire. Usai diumumkan ke publik, pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa cepat sebetulnya varian baru COVID-19 ini menyebar. Kita akan lihat hingga saat ini sebetulnya belum diketahui secara pasti berapa sebetulnya daya infeksi varian baru COVID-19 jenis B117 ini. Namun, sejumlah penelitian seperti di Universitas Cambridge menunjukkan bahwa mutasi ini meningkatkan kemampuan infeksi hingga 2 kali lipat dalam uji laboratorium. Nah, sementara itu, pemirsa, penelitian Imperial College London menyebutkan bahwa varian ini lebih mudah menular hingga 70% dari varian sebelumnya. Namun sampai saat ini belum ada bukti apakah varian baru COVID-19 ini lebih parah dan lebih mematikan dari varian sebelumnya. Temuan kasus varian baru virus COVID-19 dari Inggris ternyata juga ditemukan di negara-negara lainnya dari Eropa, Afrika, bahkan Asia. Kita akan lihat pada peta berikut ini, varian baru COVID-19 ini sudah ditemukan diantaranya ada di Denmark, Belanda, Italia, kemudian juga ada di Gibraltar, Hong Kong, dan negara tetangga kita seperti di Singapura dan juga Australia. Nah, pemirsa, berikut kita saksikan bersama pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait dengan varian baru virus COVID-19 yang muncul di Inggris. In the past few days, there have been reports of new variants of the COVID-19 virus in South Africa and the United Kingdom. Viruses mutate over time. That's natural and expected. The UK has reported that this new variant transmits more easily, but there is no evidence so far that it's more likely to cause severe disease or mortality. WHO is working with scientists to understand how these generic changes affect how the virus behaves. The bottom line is that we need to suppress transmission of all SARS-CoV-2 viruses as quickly as we can. The more we allow it to spread, the more opportunity it has to change. Pemirsa, pemerintah Singapura mengumumkan kasus warga yang terinfeksi varian baru COVID-19. Apa tindakan pemerintah Singapura pasca menemukan varian baru virus COVID-19 ini? Saya akan bertanya langsung ke warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Singapura. Ada Wisnu Haryo Yudanto. Selamat malam, Mas Wisnu. Selamat malam.
Mas Wisnu, bagaimana pemerintah Singapura mengidentifikasi ada warganya yang terpapar varian baru COVID-19 asal Inggris? Halo, jadi kalau menurut berita resmi media setempat yang saya dengar, varian baru atau new strain COVID-19 di Singapura ini merupakan imported case atau kasus dari pendatang, yaitu dari seorang warga negara Singapura, seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun yang tengah menjalani studi di UK sejak bulan Agustus. Kemudian pulang dari UK pada awal Desember. Jadi setibanya di Singapura, yang bersangkutan langsung menjalani karantina 14 hari sesuai prosedur. Jadi kemungkinan besar yang bersangkutan tertular dari UK. Kemudian dinyatakan deteksi positif di Singapura saat menjalani karantina tersebut. Oke, berarti seorang pelajar baru pulang dari Inggris kemudian diketahui terpapar COVID-19. Tapi secara spesifik, Mas Wahyu, dari mana pemerintah mengetahui, oh ini adalah varian baru dari COVID-19, bukan varian yang sebelumnya telah ada? Yang bersangkutan terdeteksi sewaktu menjalani karantina di fasilitas pemerintah setempat. Jadi dari situ kan dimonitor setiap hari. Jadi kemungkinan itu terdeteksi itu merupakan new strain atau varian baru dari COVID-19 tersebut. Sampai hari ini sudah berapa orang, Mas Wisnu, yang terinfeksi varian baru COVID-19 ini? Cuma satu itu aja sih, dari menurut berita satu itu. Dan langsung dikarantina. Baru satu pelajar ini? Iya. Setelah dilakukan tracing ke orang-orang di sekitar pelajar ini, apakah mereka dinyatakan negatif dari COVID-19? Sebenarnya untuk pendatang yang baru tiba di Singapura, semua bakal masuk fasilitas pemerintah tersebut, karantina tersebut selama 14 hari. Oke, jadi maksudnya ketika dia tiba, belum sempat bertemu dengan orang-orang lain? Belum. Itu peraturan, prosedur resmi dari sini untuk semua pendatang. Oke, Mas Wisnu, setelah pemerintah Singapura mengumumkan sudah ada kasus varian baru COVID-19 yang ditemukan di Singapura, apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura? Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau menurut berita resmi, pasien tersebut kan dikarantina di fasilitas pemerintah begitu mendarat. Jadi semoga tidak ada potensi penularan varian baru virus tersebut di masyarakat sejauh ini. Kebijakan baru, Mas Wisnu, pasca adanya temuan ini, misalnya pemerintah Singapura melarang penerbangan dari dan ke Singapura yang berasal dari Inggris. Kalau yang setahu saya itu sudah diterapkan sekarang. Jadi untuk sudah ada larangan masuk bagi para pengunjung yang memiliki riwayat perjalanan ke Inggris. Tapi untuk warga negara Singapura atau PR, permanent resident dengan riwayat perjalanan atau dari Inggris, tetap bisa masuk ke Singapura, namun wajib menjalani karantina selama 14 hari di fasilitas. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Mas Wisnu Haryo Yudanto, telah bergabung bersama kami di Prantok hari ini. Pemirsa, apakah varian baru virus COVID-19 dari Inggris ini juga telah ditemukan di Indonesia? Dan apa dampaknya jika varian baru ini menyebar di tanah air? Saya akan berbincang dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat malam, Prof. Amin. Selamat malam, Mbak Susi. Baik, Prof. Amin. Apakah varian baru virus COVID-19 berjenis B117 dari Inggris sudah ditemukan di Indonesia? Sampai saat ini kami belum menemukan dari virus-virus yang sudah dilaporkan. Sejauh ini baru ada 115 virus yang sudah dilaporkan whole genome sequence-nya melalui KIS8, dan itu terakhir baru sampai Agustus atau September. Jadi varian itu kalau masuknya bulan November-Desember belum termasuk di virus-virus yang sudah kami pelajari. Tapi dari virus yang sudah ada, itu sudah kami cermati belum ditemukan varian yang serupa. Oke, jadi apakah selama pandemi ini, Prof. Amin, sudah ditemukan ada mutasi virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia?
Kalau mutasi selalu ada mutasi. Jadi virus itu setiap kali berreplikasi, setiap kali memperbanyak diri, selalu terjadi mutasi. Dan setelah mutasi terjadi seleksi. Virus yang kemudian menjadi tambah kuat, dia akan survive, akan tetap hidup karena dia akan menjadi lebih fit untuk hidup di lingkungannya. Sedangkan mutasi yang menyebabkan virusnya lemah pasti akan menyebabkan virusnya itu tereliminasi. Jadi kita lihat sebetulnya virus itu bermutasi secara acak, secara random untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, itu juga terjadi di seluruh dunia, ya, termasuk yang di Indonesia. Ya. Baik, mutasi virus bisa membuat virus menjadi lebih kuat atau justru menjadi lebih lemah. Nah, yang menjadi lebih kuat ini, Prof. Amin, apakah sejauh ini dampaknya terhadap pasien atau penderita COVID-19 itu menjadi lebih buruk? Sejauh ini yang kita lihat misalnya mutasi D614G yang pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu, itu juga dikhawatirkan menyebabkan penularannya lebih cepat. Karena di laboratorium memang terbukti bahwa dia bisa masuk ke dalam sel manusia lebih cepat. Tetapi belum ada bukti yang mendukung bahwa virus ini menyebabkan gejalanya tambah berat, atau menyebabkan kematian lebih banyak, atau menyebabkan vaksinnya lebih susah, atau menyebabkan pasiennya lebih sulit untuk diobati. Itu belum ada bukti ke arah sana. Lebih gampang untuk menular, ada tidak, Prof? Oh iya, itu yang diamati di laboratorium. Tetapi di lapangan yang menyebabkan penularan virus ini dari satu manusia ke manusia lain atau menyebar dari satu daerah ke daerah lain, itu lebih banyak yang berperan adalah pergerakan manusia. Oke, Prof, apa sih yang membedakan ini disebut varian baru, ini disebut hanya bermutasi? Apa bedanya hanya sekedar bermutasi, tapi dengan yang disebut varian baru? Dan bagaimana cara mengidentifikasi bahwa ini adalah varian baru dari virus COVID-19? Ya, baik. Sedikit membahas teknis sedikit ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi kalau virus itu bermutasi atau tidak? Kita harus mengisolasi virusnya, kemudian kita melakukan namanya whole genome sequence. Artinya mempelajari rangkaian informasi genetik dari virus itu secara keseluruhan. Ya, dari ujung satu sampai ujung lainnya itu gennya. Itu harus dilakukan pengurutan, ya, sequencing, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa institusi di Indonesia, termasuk Eijkman. Nah, di Inggris itu kami ketahui bahwa Inggris termasuk negara yang paling banyak melakukan kajian whole genome sequence. Sudah beberapa puluh ribu sudah dilaporkan oleh Inggris. Nah, dengan molecular surveillance seperti itu, mereka bisa mendeteksi kalau ada mutasi-mutasi yang terjadi secara dini. Ya, nah itu yang kedepannya akan juga kami lakukan dengan mulai melihat kembali virus-virus yang sudah diisolasi bulan November dan Desember ini, dan kedepannya sederhananya semakin sering melakukan penelitian, semakin sering melakukan pengkajian, itu akan bisa diketahui apakah virus ini sudah bermutasi atau tidak dan menghasilkan varian baru atau tidak. Betul, jadi itu yang harus dilakukan, melakukan kajian sequencing tadi secara berkala dan sedapat mungkin real time, ya, artinya tidak mundur. Nah, seperti yang dilakukan di beberapa negara termasuk Inggris dan juga Singapura, bagaimana mereka menemukan satu kasus itu yang masuk dari mahasiswa pulang dari Inggris itu karena dilakukan sequence terhadap mereka yang masuk di karantina, kemudian diambil swab, diketahui positif, yang positif langsung dilakukan sequence, di situ ketahuan. Prof. Amin, sejauh ini fakta yang didapatkan oleh WHO bahwa varian baru COVID-19 yang berasal dari Inggris ini dikatakan lebih mudah menular
70% lebih mudah menular dibandingkan varian yang lama, tetapi belum ditemukan bukti apakah varian baru ini bisa mengakibatkan dampak yang lebih parah atau lebih serius terhadap penderitanya. Nah, kalau seperti itu apa dampaknya jika virus tersebut masuk ke Indonesia? Seperti apa kita harus menanggulanginya? Boleh dijawab nanti Prof. Amin, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami meminta para ahli di Kemenkes untuk mempelajari strain tersebut. Ya. Karena ini harus dilakukan kajian secara saintifik. Saya nanti akan minta Dr. Dante untuk menambahkan karena beliau memang ahlinya di sini. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk hal-hal seperti ini, teman-teman, jangan terlalu terburu-buru kita menolak kebenaran berita ini atau kita menerima kebenaran berita ini. Karena ini adalah hal yang sangat teknis, biologis, kedokteran sifatnya, kita harus konsultasikan segera ke para ahlinya. Dan saya sudah minta teman-teman untuk segera berkonsultasi dengan ahli mikrobiologi kedokteran untuk bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya komunikasi yang positif itu lebih penting daripada kita mengangkat isu tentang mutasi ini. Karena komunikasi positif dengan tidak menakut-nakuti orang, tetapi membuat orang itu menjadi care terhadap 3M itu jauh lebih penting dan lebih baik dibandingkan kita mengangkat isu ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa memang ada varian baru sedang kita pelajari dan kita akan membentuk tim untuk mempelajari kajian ini. Tapi yang paling penting adalah teman-teman membantu kita semua untuk melakukan komunikasi yang positif tadi. Baik, tadi dikatakan Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan bahwa kita tidak boleh terburu-buru merespons atas temuan varian baru COVID-19 yang diidentifikasi dari Inggris. Tapi Prof. Amin, WHO sudah mengatakan bahwa penularan dari varian baru ini lebih cepat dibandingkan dengan varian yang lama. Bagaimana kita, para pakar, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan kalau nantinya varian COVID-19 ini masuk ke Indonesia? Ya, betul, kita harus mengikuti prinsip kehati-hatian, bukan untuk menjadi paranoid atau panik ya, tapi tetap harus waspada dengan meningkatkan kemampuan satu mencegah, ya pencegahan harus diperkuat, kedua kemampuan mendeteksi, ya, kemudian ketiga kemampuan untuk merespon apabila sudah ditemukan. Dan keempat tentu kita punya kewajiban untuk melaporkan. Ya, tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa yang harus kita perhatikan saat ini bukan hanya virus B1117 tadi, tetapi semua varian apapun, semua virus SARS-CoV-2 ini yang ada di Indonesia terutama, itu harus mendapat perhatian yang sama. Ya, karena prinsipnya adalah sama. Kita menerapkan universal precaution. Ya, semuanya memiliki potensi untuk menularkan, semua memiliki potensi untuk membuat orang sakit, ya. Baik. Dan itu yang harus kita kerjakan. Ya, kita harus tidak boleh paranoid ya dengan adanya fakta baru ini, tapi kita juga tidak mau kecolongan tentunya. Kita tidak mau terlambat dalam mengambil sikap atas temuan ini. Apakah menurut Anda perlu segera diberlakukan misalnya larangan penerbangan dari dan ke Inggris? Ya, sekarang kita mesti menyadari bahwa virus ini sudah menyebar ke beberapa negara, ya, dan itu akan berubah situasi dari hari ke hari. Saat ini saja sudah ada 2 negara di sekeliling yang dekat dengan kita, Singapura dan Australia sudah ada. Besok mungkin ada beberapa negara. Nah, berapa negara yang akan ditutup, ya? Nah, jadi yang paling penting itu mungkin menjadi salah satu opsi ya, tetapi yang paling penting adalah kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk bisa mendeteksi apabila virus itu memang ada. Ya. Baik. Itu yang paling penting. Ya. Oke, terakhir sekali mohon dijawab singkat Prof. Kalau virus ini terus berubah dari waktu ke waktu dan sementara kita sudah memesan vaksin Sinovac, apakah bisa kompatibel nantinya antara vaksin dengan virus yang terus bermutasi, Prof? Ya, sejauh ini walaupun mutasi itu banyak terjadi dan yang mutasi belakangan ini terjadi di spike protein, tetapi
mutasi yang juga ada di daerah RBD ya, receptor binding domain, yang menjadi sasaran utama vaksin, itu belum menyebabkan perubahan struktur dan fungsi dari RBD itu. Sehingga sampai saat ini mutasi yang terjadi belum mengganggu kinerja vaksin. Jadi vaksin yang dikembangkan sampai saat ini masih bisa dipergunakan. Baik, terima kasih Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.